Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 17 Februari 2025 tertulis di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu berarti kita pergi meninggalkan Allah. Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu berarti kita berpaling daripadanya kepada hal-hal yang lain yang ada di diri kita dan di sekeliling kita. Sikap orang yang menjauh dari kasih karunia Allah akan berdampak pada dirinya yang juga merusak orang lain di sekitarnya. Akan tumbuh akar yang pahit, yang mengakibatkan kerusuhan, yang mengakibatkan ketidaknyamanan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Merujuk kepada Ulangan 29 ayat 18, di sana dikatakan, sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun dan ipuh. Maka akar pahit adalah orang-orang yang berpaling hatinya dari Tuhan, yang dikhawatirkan akan merusak atau meracuni anggota-anggota persekutuan yang lain, sehingga anggota-anggota itu menjadi ikut meninggalkan Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah komunitas, bujuk rayu iblis, godaan iblis bisa mencemari kita dengan mengajak kita untuk meninggalkan Allah, menjauhi Allah, melupakan Allah. Jikalau kita berada dalam komunitas yang demikian, berdoalah kepada Tuhan supaya Dia kiranya menolong setiap orang di persekutuan itu, di dalam komunitas itu, untuk tetap setia, percaya, hidup di dalam Tuhan Allah, sehingga tidak akan ada kesempatan bertumbuhnya akar pahit di tengah-tengah kepersekutuan tersebut. Di sini dikatakan, jagalah. Kita harus menjaga. Bagaimana cara menjaga supaya kita tidak menjauh dari kasih karunia Allah? Pastinya kita harus menggantungkan hidup kita kepada kasih karunia Allah. Kita harus mengikatkan hidup kita kepada kasih karunia Allah. Dengan perkataan lain, tanpa kasih karunia Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan demikian, dengan keterikatan kita kepada kasih karunia Allah, tentu akan memengaruhi kehidupan kita dan interaksi kita kepada orang lain di sekeliling kita. Untuk menjaga ini, maka marilah senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan Allah dan menyerahkan hidup ini hanya kepada Tuhan Allah, menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan Allah. Wujud nyata dari semuanya itu, langkah kecil untuk menjaga
persekutuan kita yang kuat dan saling peduli. Hendaknya lah kita untuk berusaha memberikan kata-kata yang menghibur, yang menyemangati, dan juga yang mendukung supaya orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu akhirnya turut serta menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari kasih Allah, karena itu akan menimbulkan akar yang pahit dan yang akan mengakibatkan kerusuhan di dalam komunitasmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami teguh hanya mempercayai Engkau dan mengandalkan Engkau serta berharap hanya kepadamu. Janganlah satupun kami berniat untuk menjauhkan diri kami dari kasih karunia-Mu. Tapi biarlah kami tetap tinggal dalam kasih karunia-Mu sehingga kami dapat hidup dengan orang-orang lain di sekitar kami. Hanya di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.